Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis metode pembelajaran part 1. Nah, di part 1 kali ini, metode pembelajaran yang akan kita bahas itu adalah metode ceramah, metode demonstrasi, dan metode diskusi. Kita simak bersama-sama yuk. Nah, yang pertama ini adalah metode ceramah. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan cara penyajian pembelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Guru biasanya belum merasa puas manakala dalam proses pengelolaan pembelajaran tidak melakukan ceramah. Demikian juga dengan siswa. Mereka akan belajar manakala ada guru yang memberikan materi pelajaran melalui ceramah. Sehingga ada guru yang berceramah, berarti ada proses belajar. Dan tidak ada guru, berarti tidak ada belajar. Metode ceramah juga merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan model pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran ekspositori nanti akan kita bahas di video terpisah ya. Nah, di sini saya juga menyediakan kelebihan dan kelemahan dari metode ceramah. Untuk kelebihannya, kelebihan yang pertama yaitu murah dan mudah untuk dilakukan. Murah dalam hal ini dimaksudkan proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Berbeda dengan metode yang lain seperti demonstrasi atau peragaan. Sedangkan mudah artinya memang ceramah hanya mengandalkan suara guru. Dengan demikian tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Metode ceramah sangat baik untuk materi yang belum tersedia dalam bentuk hard copy sehingga dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan buku ajar. Kelebihan yang kedua adalah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Artinya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. Kelebihan yang ketiga, guru mampu mengontrol materi yang akan diberikan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Kelebihan yang keempat, guru sebagai penceramah dapat mengontrol keadaan kelas. Dengan demikian, sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Guru dapat merencanakan waktu penyampaian materi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Kelebihan yang kelima, organisasi kelas dapat diatur menjadi lebih sederhana. Ceramah tidak memerlukan persiapan-persiapan yang rumit. Asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan. Sehingga metode ceramah ini dapat digunakan dalam kelas yang besar. Nah, selanjutnya kelemahan dari metode ceramah. Kelemahan yang pertama, materi yang dikuasai siswa terbatas pada apa yang dikuasai guru. Apa yang diberikan guru adalah apa yang dikuasainya. Sehingga apa yang dikuasai siswa pun akan tergantung pada apa yang dikuasai guru. Kelemahan yang kedua, ceramah tanpa disertai peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme atau terbatas pada bahasa verbal. Metode ceramah memaksa peserta didik untuk menjaga konsentrasinya dengan menggunakan indera telinga yang terbatas. Kelemahan yang ketiga, ceramah akan membosankan jika guru bukan penutur yang baik. Sering terjadi, walaupun secara fisik siswa ada di dalam kelas, namun secara mental, siswa sama sekali tidak mengikuti jalannya proses pembelajaran. Pikirannya melayang kemana-mana atau siswa mengantuk, oleh karena gaya bertutur guru yang tidak menarik. Kelemahan yang keempat, sulit untuk mengetahui seluruh siswa sudah memahami materi apa belum.
Walaupun ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan tidak ada seorang pun yang bertanya, semua itu tidak menjamin siswa seluruhnya sudah paham. Selain itu, metode ceramah juga membuat siswa sulit menentukan gagasan guru yang bersifat analisis, sintesis, kritis, dan evaluatif. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah penggunaan metode ceramah. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang model pembelajaran. Nah, harusnya teman-teman sudah tahu ya, metode pembelajaran posisinya itu ada di sebelah mana. Jadi, metode pembelajaran merupakan bagian kecil dari strategi pembelajaran. Karena metode pembelajaran itu merupakan alat yang digunakan untuk mengeksekusi strategi pembelajaran. Walaupun hanya bagian kecil dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran juga memiliki tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Nah, untuk metode ceramah ini memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Merumuskan tujuan yang jelas merupakan langkah awal yang harus dipersiapkan guru. Apa yang harus dikuasai siswa harus jelas setelah proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah berakhir. Tahapan persiapan yang kedua yaitu menentukan pokok-pokok materi yang ingin diceramahkan. Guru harus mempersiapkan pokok-pokok materi yang akan disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Dalam penentuan pokok-pokok ini juga perlu dipersiapkan ilustrasi-ilustrasi yang relevan untuk memperjelas informasi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan alat bantu. Alat bantu sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan persepsi dari siswa. Alat bantu tersebut misalnya dengan mempersiapkan transparansi atau media grafis lainnya untuk meningkatkan kualitas ceramah. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh guru, yaitu yakinkan bahwa siswa memahami tujuan yang akan dicapai. Kemudian, lakukan langkah apersepsi. Langkah apersepsi yaitu langkah menghubungkan materi pelajaran yang lalu dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya, menjaga kontak mata terus-menerus dengan siswa. Kemudian, gunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dicerna oleh siswa. Sajikan materi pembelajaran secara sistematis, tidak loncat-loncat, agar mudah ditangkap oleh siswa. Tanggapilah respon siswa dengan segera, dan jagalah agar kelas tetap kondusif dan menggairahkan untuk belajar. Kemudian untuk tahap penutup, guru perlu membimbing siswa untuk menarik kesimpulan atau merangkum materi. Selanjutnya, merangsang siswa untuk dapat menanggapi atau memberi ulasan tentang materi pembelajaran yang telah disampaikan. Kemudian, melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran yang baru saja disampaikan. Dan yang terakhir, memberikan penguatan atau reinforcement tentang pentingnya materi bagi kehidupan siswa. Nah, itu tadi penjelasan tentang metode ceramah. Dan selanjutnya kita akan menuju ke penjelasan metode yang lain. Metode pembelajaran yang kedua yang akan kita bahas adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah cara penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi, peran siswa hanya sekedar memperhatikan, akan tetapi
Demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Dalam penerapannya, metode demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan model pembelajaran ekspositori dan inquiry. Nah, selanjutnya di sini saya menyediakan kelebihan dan kelemahan dari metode demonstrasi. Untuk kelebihan yang pertama, melalui metode demonstrasi, terjadinya verbalisme akan dapat diminimalisir sebab siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. 2. Proses pembelajaran akan lebih menarik sebab siswa tidak hanya mendengar tetapi juga melihat benda atau peristiwa yang terjadi. Dan kelebihan yang terakhir, dengan mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Dari kelebihan-kelebihan ini, terdapat manfaat psikologis pedagogis dari metode demonstrasi. Manfaat tersebut antara lain, siswa dapat memusatkan perhatian pada objek yang didemonstrasikan. Manfaat yang kedua, proses pembelajaran akan lebih terarah pada materi yang dipelajari. Manfaat yang ketiga, pengalaman dan kesan akibat demonstrasi yang dilakukan akan lebih melekat pada siswa. Nah, selanjutnya untuk kelemahan dari metode demonstrasi, yaitu kelemahan 1, metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang. Sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa saja gagal. Jadi di sini, sebelum dipertunjukkan ke siswa, guru harus mencoba terlebih dahulu peralatan atau bahan-bahan yang akan didemonstrasikan. Kelemahan yang kedua, demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai, yang berarti penggunaan metode ini memerlukan lebih banyak biaya. Kelemahan yang ketiga, demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Selanjutnya untuk langkah-langkah penggunaan metode demonstrasi. Pada tahap persiapan yang harus dilakukan guru antara lain, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, mempersiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan, dan yang terakhir, melakukan uji coba demonstrasi. Kemudian, untuk tahap pelaksanaannya yang harus dilakukan guru antara lain, mengatur tempat duduk sehingga memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Mengemukakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa, mengemukakan tugas yang harus dilakukan siswa, misalnya mencatat hasil demonstrasi, memulai demonstrasi dengan kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir, misalnya melalui pertanyaan, menciptakan suasana yang menyejukkan, menghindari suasana yang menegangkan, memastikan semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi, dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut proses demonstrasi. Kemudian, untuk tahap penutup yang harus dilakukan guru adalah melakukan evaluasi tentang jalannya demonstrasi untuk perbaikan selanjutnya, dan memberikan tugas untuk memastikan siswa memahami proses demonstrasi. Nah, demikianlah penjelasan tentang metode pembelajaran demonstrasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode diskusi. Metode yang akan kita bahas yang ketiga yaitu metode diskusi. Nah, metode diskusi ini juga merupakan salah satu metode yang sering digunakan oleh guru.
Metode diskusi merupakan cara penyajian pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode diskusi adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, membuat suatu keputusan. Karena itu, diskusi bukanlah debat yang bersifat mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Selama ini, banyak guru yang merasa keberatan untuk menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajarannya. Keberatan itu biasanya timbul dari asumsi bahwa diskusi merupakan metode yang sulit diprediksi hasilnya karena interaksi antar siswa muncul secara spontan, sehingga hasil dan arah diskusi sulit ditentukan. Selain itu, diskusi biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang, padahal waktu pembelajaran di kelas sangat terbatas. Sehingga keterbatasan itu tidak mungkin dapat menghasilkan sesuatu secara tuntas. Dalam penerapannya, metode diskusi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Di sini saya juga menyediakan kelebihan dan kelemahan metode diskusi. Untuk kelebihan yang pertama yaitu dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. Kelebihan yang kedua dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Kelebihan yang ketiga dapat melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Nah, kemudian kelemahan dari metode diskusi, kelemahan yang pertama, sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Kelemahan yang kedua, terkadang pembahasan dalam diskusi terlalu meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. Kelemahan yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup panjang yang terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kelemahan yang keempat, sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Diskusi memiliki beberapa jenis. Nah, apapun jenis diskusinya, guru harus dapat memastikan kondisi agar setiap siswa dapat berbicara, mengeluarkan gagasan dan pendapatnya. Setiap siswa harus saling mendengar pendapat orang lain. Setiap siswa harus saling memberikan respon. Setiap siswa harus dapat mengumpulkan atau mencatat ide-ide yang dianggap penting. Dan melalui diskusi, setiap siswa harus dapat mengembangkan pengetahuan serta memahami isu yang dibicarakan. Nah, di sini ada jenis-jenis dari diskusi. Saya menyediakan 4 jenis diskusi, dan untuk membedakannya, teman-teman bisa mempause untuk melihat secara detail penjelasannya. Jenis diskusi yang pertama yaitu diskusi kelas. Diskusi yang kedua yaitu diskusi kelompok kecil. Diskusi yang ketiga yaitu simposium. Diskusi yang keempat yaitu diskusi panel. Selanjutnya untuk langkah-langkah menggunakan metode diskusi. Pada tahap persiapan yang harus dilakukan guru antara lain merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, menentukan jenis diskusi yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menetapkan masalah yang akan dibahas, dan yang terakhir, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis diskusi seperti ruang, moderator, notulen, dan lain-lain. Pada tahap pelaksanaan,
Yang dilakukan guru antara lain memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi kelancaran diskusi, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya, dan mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Selanjutnya, pada tahap penutupan yang harus dilakukan guru antara lain, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi, dan mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Nah, dari penjelasan tentang metode diskusi ini, syarat terjadinya diskusi ada 3. Yang pertama, adanya masalah yang akan dibahas. Yang kedua, ada sekumpulan atau sekelompok siswa. Dan yang ketiga, ada pemandu diskusinya. Nah, berikut ini adalah referensi yang digunakan, dan demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, selamat belajar dan tetap semangat.